Ibu Andi Yulia Hertati. Silakan Bu Hertati. Apa testimoni Ibu tentang pertemuan kita 3 hari ini? Ya, terima kasih Pak pengampu materi atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Tentunya banyak hal-hal menarik ya Pak ya, yang kami terima dari materi yang Bapak sampaikan. Terus yang sebelum pembelajaran biasanya Bapak juga selalu mengingatkan lewat WA Pak bahwa jam pembelajaran sudah akan dimulai. Ini menandakan kedisiplinan Bapak sebelum memulai pembelajaran, seperti itu Pak. Oke. Terus bagaimana seorang pemimpin itu harus melakukan inovasi-inovasi marketing, strategi marketing, dan pada hari ini adalah menentukan isu strategi sebagai bentuk proyek perubahan kita nanti ke depannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bu Andi Yulia. Kemudian Ibu Delmawati, silakan Ibu Delmawati. Baik, terima kasih Bapak. Dari awal sampai akhir dari materi yang Bapak berikan, kita bisa melihat Bapak pertama isu strategis dari organisasi kita. Misalnya ada beberapa yang menjadi kendala dalam hal tugas dan fungsi kita, kemudian dari beberapa kendala tersebut kita cari satu yang akan menjadi kita lakukan isu strategisnya Pak. Kemudian kita harus juga bagaimana menggunakan manajemen strategis, yaitu terkait dengan misalnya menggunakan analisis SWOT atau tadi USG tadi Pak. Kalau kita sudah temukan satu, itu yang akan menjadi isu kita ke depannya, yang akan kita lakukan strategi ke depan dalam mengatasi kendala tersebut dengan menggunakan manajemen strategis yaitu SWOT. Kemudian bagaimana pendekatan marketing sektor kita, publik kita, dalam kerjasama kita dengan instansi terkait dalam mendukung program kita ke depannya Pak. Jadi itu paling penting, pendekatan dengan instansi terkait. Misalnya kalau di sini kami mungkin dengan pemerintah daerah ya Pak, dalam hal pengharmonisasian produk daerah. Kemudian yang paling penting juga adalah regulasi sebagai penguat kita Pak untuk melakukan pendekatan tersebut. Jadi banyak mendapatkan dari materi yang Bapak, kita sudah terbayang apa yang akan kita lakukan ke depan gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Delmawati. Kemudian Ibu Laila Yunara, silakan Bu Laila. Iya Pak, selamat sore Pak. Sore. Izin Pak, saya tadi notes hari ini ya Pak ya. Bapak tadi sampaikan bahwa bagaimana membentuk tim efektif tidak hanya dari internal. Ya. Nah itu sebenarnya saya jadi sesuatu, saya baru tersadar, oh bisa ya kita bikin ke eksternal gitu loh. Maksudnya eksternal bukan cuma beda satker, tapi mungkin beda kementerian atau beda instansi. Dan kalau itu jadi lumayan menantang gitu ya. Bisa nggak ya saya dengan mungkin kita adalah ladang uji coba bagaimana kita selama ini telah mempergunakan soft skill kita dalam mengembangkan networking. Nah itu Pak pertama. Yang kedua Pak, yang tadi Bapak sampaikan kita belajar dari pengalaman orang lain. Jadi kita jangan ngalamin itu. Nah jadi saya bikin kesimpulan bahwa manusia itu cerdas, manusia itu menjadi bijak kalau dia belajar dari pengalamannya sendiri. Tapi manusia menjadi cerdas kalau dia belajar dari pengalaman orang lain. Artinya dia tidak perlu ngalamin, dia sudah bisa belajar dari situ. Itu aja Pak, makasih. Terima kasih Bu Laila. Selanjutnya Pak Aditya. Saya ngacak nih Bu, tapi semuanya kena. Pak Aditya silakan, Pak Aditya. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore kepada Bapak dan teman-teman. Bagus Pak penyampaiannya. Bapak juga sudah menerapkan atau mempercontohkan penggunaan aplikasi. Ya itu pemimpin memang harus begitu ya. Meskipun usia juga sudah lewat 50 tahun kayak saya ini juga harus ikut juga dalam pemakaian aplikasi yang seperti Bapak itu ya. Tapi yang saya berterima kasih nih Pak, ada paparan Bapak yang saya baru tahu, SWOT analisis itu bisa digabung seperti diagram Cartesius X, Y, dan Y gitu. Ya. Nah, ini kan di sini ada misalkan strength-nya S, logonya, kemudian peluangnya O ya. Ya. Jadi kalau dibikin diagram X dan Y, X-nya itu faktor internal, Y-nya itu faktor eksternal. Jadi S1 tambah O1. Ya.
Kemudian kalau di kelemahan W1 tambah O1. Jadi saya baru dapat Pak pengalaman lihat PPT seperti ini Pak. Makasih banyak Pak. Alhamdulillah, nanti PPT-nya saya share tuh Pak. Tenang aja Pak, ya biar ingat Pak. Iya, Ya. makasih, Pak. Aman. Makasih, Pak. Tinggal saya berharap Pak Aditya mengeksekusi biar saya pahalanya ngalir gitu. Amin. 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 Makasih Pak. Ya sama-sama Pak Aditya. Pak Arvin, Gumilang silakan Pak Arvin. Baik, makasih Pak Pengampu. Terima kasih Pak untuk pembelajaran 3 hari ini. Tentunya satu hal yang menarik adalah Bapak setiap kita belum mulai kelas ini selalu menyapa Pak dan mengajak. Ini salah satu bentuk yang mungkin sangat mengena gitu Pak. Jadi suasana bisa menjadi cair dan bisa menjadi lebih akrab. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua tentunya banyak ilmu yang didapatkan. Tadi juga terima kasih atas masukan-masukan yang tadi disampaikan. Karena memang pembahasan terakhir tadi memang berkaitan dengan rencana proyek perubahan Pak. Kemudian juga karena Bapak ini saya lihat menggunakan teknologi ini begitu mendalam, saya pikir, dan rencana ke depan itu memang saya mungkin akan berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Bapak terkait dengan rencana saya bikin yang pelaporan tadi Pak. Nah, barangkali Bapak nanti bisa kasih saya masukan untuk ke depan proyek perubahan saya Pak. Saya itu Pak yang saya mau sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arvin. Bu Marsinta silakan. Bu Marsinta. Hai Bapak. Silakan. Aduh kelupaan euy. Selamat sore Bapak. Iya Pak, Oke, siap Pak. silakan. Saya biasa dilupakan itu Pak, tapi dekat di hati ya Pak. Ya, silakan. Siap Bapak. Izin Pak dengan Marsinta Pak. Ya. Ini sharing apa yang saya dapatkan selama 3 hari ya Pak, Ya, pembelajaran dengan Bapak Pengampu Pak Dr. Ahmad Yeni terkait dengan pembelajaran beberapa 3 hari ini. Ada beberapa hal yang saya dapatkan Bapak. Yang pertama adalah saya merasa bahwa sebagai pemimpin itu juga harus bisa menyapa baik di atas maupun ke bawah. Itu artinya kita harus bisa memiliki hubungan personal yang baik dengan tim kita, baik secara eksternal maupun internal. Ini sudah ditunjukkan oleh Bapak Pengampu, Pak Denny, kepada kami seluruh siswa PKN pembelajaran selama 3 hari ini dengan mengingatkan, menyapa, kan gitu kan Pak. Jadi Pak Pengampu ini sudah membuat pembelajaran ini seperti slogan bank gitu ya Pak, senyum, sapa, dan apa satu lagi ya Pak ya? Salam. Salam ya. Jadi Bapak Pengampu ini sudah memberikan contoh dan ini menjadi pengingat buat kami seluruh pemimpin dalam hal memimpin di jajaran kami. Yang kedua, saya juga mendapatkan quote yang hebat banget tadi Pak. Itu semakin belajar, tadi Bapak Pengampu menyampaikan, semakin belajar kita semakin tahu bahwa kita itu memiliki ketidaktahuan, kekurangan gitu. Nah, ini yang membuat kita bahwa sebenarnya kita harus rendah hati ya Pak ya, sebagai pemimpin kan gitu. Sebagai pemimpin yang rendah hati sehingga bisa dengar-dengaran dengan tim kita Pak gitu. Sehingga kita bisa juga tidak menutup telinga dengan tim kita dan dapat menerima berbagai masukan. Yang ketiga Pak, yang saya suka dari pengajaran Bapak selama 3 hari ini, bahwa quote yang tadi bagus Pak, kalau Pak izin. Quote yang ketiga yang sangat bagus tadi saya dapatkan adalah dari keseluruhan bahwa kita itu pemimpin harus humble ya Pak ya, humble gitu. Dari semuanya yang tadi saya dapat ya, pemimpin itu harus humble. Jadi mungkin kesimpulan dari yang ketiga, humble itu bisa dideskripsikan secara luas untuk kehidupan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan kembali Pak dari 3 hari pembelajaran dengan Bapak Pengampu. Terima kasih ya Pak untuk sapaannya. Mudah-mudahan besok masih tetap bisa menyapa kami Pak. Terima kasih Bapak. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak Bawono Ika. Pak Ika silakan Pak Ika. Baik, terima kasih Coach. Alhamdulillah Coach. Siap. Materi yang disampaikan Coach luar biasa.
buat kami. Tentunya ini menjadi bahan introspeksi kami dalam rangka membangun organisasi lebih baik. Tapi yang terpenting buat saya secara pribadi, Coach memberikan kekuatan buat saya untuk lebih disiplin, komitmen, dan memiliki integritas yang tinggi untuk organisasi. Dan untuk menjadi pemimpin yang strategis, yang lebih humble, adaptif, inovatif, memiliki keteladanan dan kolaboratif. Itu yang penting buat saya yang terima hari ini. Terima kasih Coach pembelajaran selama ini. Mungkin saya tidak terlalu detail, tetapi value yang saya terima dari Coach Denny selama pembelajaran ini, itu yang saya terima. Terima kasih Coach. Terima kasih sama-sama Pak Ika. Mudah-mudahan saya bisa ke NTT ya. Alhamdulillah. Siap. Liburan Betul, saya. Coach. Siap. Pak Siap. Beni, silakan Pak Beni. Terima kasih Coach atas semua yang telah disampaikan dari hari pertama sampai hari ini. Materi yang Coach berikan, banyak hal yang saya dapat Coach dari bahwa pemimpin itu memang harus melek teknologi, pemimpin itu harus humble, selalu berpikir positif, pemimpin itu selalu berpikir positif, terus menyeruak model yang penting untuk bawahannya, mempunyai jiwa marketing, wirausaha, dan mungkin itu harus belajar dan terus belajar dok. Jadi memang itu menjadi selama ini saya tuh mengamati terus bahwa memang itu yang diperlukan oleh pemimpin, dan itu menjadi semangat saya untuk nanti ke depannya. Terima kasih atas semua pembelajaran, termasuk juga aplikasi yang punya itu. Karena di kami ini punya sebagai divisi pelayanan hukum, tugasnya adalah memberikan sosialisasi, yaitu dengan yang WA itu mungkin suatu saat kami bisa berkolaborasi untuk itu, karena memang diperlukan saat ini kan dengan sosialisasi. Setelah itu para peserta sudah saja para UMKM dan lainnya, padahal banyak hal yang harus perlu disampaikan. Nah, mungkin dengan seperti yang Coach lakukan, ada pengingat itu, mungkin itu menjadi salah satu cara untuk saya ke depan untuk berkomunikasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat. Itu aja Coach, terima kasih selama ini ya Coach. Terima kasih Pak Beni. Pak Beni, boleh teman-teman semua sebelum saya tanya yang selanjutnya, teman-teman semua chat ke WA saya tulisannya website, WEBSITE, coba sekarang. HP saya pegang ini, HP saya pegang ya. Silakan teman-teman ketik website WEBSITE. Coba. WA Coach. Sudah. WA website. Oke, sudah ada jawaban? Hah. Sudah. Itu bisa dicoba, bisa digunakan untuk instansi Bapak lain. Yang mudah-mudahan nanti website ya Pak, bukan website. WEBSITE, website. Udah ada balasan Pak? Oke, itu larinya ke PIC. PIC-nya ya saya sendiri. Saya bikin website. Lari saya. Nah, itu bisa digunakan itu untuk branding. Oke, terima kasih Pak Beni. Terima kasih Coach. Wah, berarti kita bisa mengundang Bapak ya Pak di internal kementerian ya Pak. Oh, dengan senang hati Pak. Waduh. Siap. Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Ini urutan Pak Fajar. Mana Pak Fajar? Siap, terima kasih Coach. Terima kasih banyak Coach. Luar biasa dan luar biasa Coach. Terima kasih selama memberikan pembelajaran, pencerahan, advice, masukan. Bukan hanya teori nih Coach yang saya dapatkan, saya pribadi. Mungkin teman-teman juga ada juga seperti itu, berpersepsi atau berpikiran. Saya merasa banyak sekali kekurangan jadinya dengan banyak menerima pencerahan dari Coach ini. Saya merasa banyak kekurangan. Artinya kita ini tidak ada artinya, belum berbuat banyak buat masyarakat. Apalagi personal, internalisasi diri. Rasanya setelah banyak pencerahan dari Coach, banyak jadi seperti ini. Tapi kita mencoba, ada bagusnya, ada positifnya, ada spiritnya yang Coach berikan kepada kami untuk merubah itu.
merubah diri ini, merubah sifat, perilaku, karakter. Jadi kita ini semakin dapat ilmu ini, semakin nggak ada apa-apanya, jadi semakin nggak tahu bener itu bahasa coach tadi, field coach. Bisa lebih wise, nanti lebih bijak, lebih baik lah intinya. Kalaupun dikategorikan itu satu persatu harus humble, harus pinter, adaptif, itu kan banyak sekali kan. Ada lebih baik semuanya. Dan jangan patah semangat, atau jangan karena usia ini yang kadang-kadang menerpa kami mungkin. Dan coach itu memberikan teori ini tidak hanya teori, aplikasi coach yang sampaikan pengalaman coach di lapangan yang walaupun tanda kutip kurang nyaman mungkin, atau di lapangan kenyataannya memang tidak baik, coach sampaikan. Itu yang banyak kami ini merasa pas ini pembelajaran yang coach sampaikan. Dan terima kasih sekali lagi coach, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semoga bermanfaat semua ini kepada kami pribadi kami. Siap. Makasih coach. Sama-sama Pak Fajar. Saya juga terima kasih. Saya juga banyak nggak tahu tentang hukum, jadi tahu kan diskusi tadi. Sama-sama belajar Pak. Jadi sama-sama terima kasih banyak atas sharingnya. Pak Irfan silakan Pak Irfan. Makasih Pak Fajar. Pak Irfan silakan. Siap coach. Siap. Makasih Bapak, izin selama 3 hari pembelajaran yang diberikan oleh Bapak, bahwa saya secara pribadi mendapatkan energi baru, pengetahuan baru dan pemahaman baru terkait dengan strategi seorang pemimpin untuk menjalankan suatu organisasi di mana kita seorang pemimpin butuh seorang mitra kerja dan dituntut untuk bisa memahami segala permasalahan yang ada, sehingga dalam berkolaborasi dengan orang lain, dengan instansi lain, dapat memudahkan kita dalam mencapai suatu tujuan. Nah, di samping itu juga seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi organisasi dan juga bawahan yang dipimpinnya. Yang jelas materi ini sangat berharga buat saya, yang nantinya akan menjadi cikal bakal proper yang akan saya laksanakan. Dan mohon izin sekiranya Pak Denny berkenan, nanti kami bisa konsultasi terkait dengan proper yang nanti akan kami lanjutkan. Terima kasih Pak Denny, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah buat semua. Amin. Terima kasih. Makasih Pak Irfan. Mudah-mudahan saya juga bisa mampir ke Nusa Kambangan, bukan ada masalah tapi silaturahmi gitu, ngomongkan situasi. Saya belum pernah ke sana Pak. Jangan pada saat ada masalah. Mana, ke Pak Fajar juga gitu Pak ya. Sekarang bisa buat tempat wisata Pak. Iya mudah-mudahan. Terima kasih Pak Irfan. Pak Kris Pratama, silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Coach atas kesempatannya. Jadi pelajaran yang saya dapat ataupun yang saya rasakan selama 3 hari ini, ya selain yang pertama adalah Bapak tunjukkan terkait dengan teknologi, bahwa kita sebagai pemimpin juga harus mengerti teknologi, harus mumpuni, paling tidak mengikuti. Kedua, kepedulian, karena dengan teknologi Bapak selalu menyapa kami setiap sebelum berapa menit sebelum. Kepedulian kepada baik rekan, bawahan. Jadi kalau saya ambil dari yang pelajaran tambahan terakhir ini Pak, ini lebih realistis karena yang dialami dalam pekerjaan, pelajaran-pelajaran bagaimana memperlakukan anggota, bagaimana yang tadi apalagi yang terkait perjalanan yang jauh, bukan yaitu perjalanan dari pikiran ke hatinya sendiri. Betul, Pak. Ini kan sebagai pemimpin paling sulit Pak. Kalau saya perhatikan mungkin sudah menjadi budaya. Bagaimana merendahkan ego, ikhlas itu manusia itu susah Pak kalau menurut saya pribadi. Dan sedangkan sebagai pemimpin dituntut untuk bisa kolaboratif. Hampir rata-rata pasti ego sektoral masing-masing sangat-sangat tinggi. Itu yang mengakibatkan kolaborasi yang agak sulit.
berjalan sampai dengan sekarang. Jadi bagaimana juga kita memperlakukan anggota. Jadi tidak ada judulnya punishment tapi reward. Yang salah itu pasti kita. Kenapa dia tidak bisa? Ya memang karena ketidakpedulian kita. Jadi lebih ke pelajaran realistis Pak ya, dalam arti kehidupan dalam pekerjaan yang memang kita temui sehari-hari. Ya mungkin kalau sisanya yang diambil mungkin terkait dengan secara teknisnya bagaimana menyusun alur manajemen perubahan strategis, yaitu secara teori-teori, tapi yang saya tangkap lebih yaitu pelajaran yang realistis itu tadi Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kris. Pak Rohmadi selamat, silakan Komandan. Pak Rohmadi selamat. Mohon izin Komandan. Siap Komandan. Mohon izin sedikit mengutip apa yang disampaikan Komandan. Selama 3 hari ini ada poin yang kami petik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi saya dalam melaksanakan tugas ke depan. Intinya kata-kata itu, bila terbiasa hidup luar biasa, cobalah hidup di luar kebiasaan. Dan sebagai pemimpin, kita jangan terlalu banyak bicara, tapi action. Karena masyarakat butuh action, jadi kita bukan cuma wacana kita. Terakhir mohon izin Bapak, mengutip kata-kata juga dari Komandan, ya, hidup harus yakin. Kalau tidak yakin, nggak usah hidup. Mungkin itu yang ilmu yang kita dapat selama 3 hari bersama dengan Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, siap Komandan, terima kasih. Sama-sama mengingatkan kita. Selanjutnya Pak Soleh. Pak Soleh Joko, silakan Pak Soleh. Terima kasih Coach waktunya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas 3 hari ini. Jadi setiap hari pasti ada ilmu yang kita dapat. Kalau hanya teori saja pasti tinggal baca aja bisa. Tapi filosofi hidupnya itu yang luar biasa. Ada berapa hal tadi kan. Semua orang adalah guru kita kan segala hal gitu. Dan harus berhati-hati kerja segala hal kan. Jadi kayak ini. Kerja itu kayak bawa keripik singkong. Kalau nggak hati-hati, ya akan hancuran. Jadi mungkin itu aja Pak Coach ya, dan dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal yang berkenan selama 3 hari. Tidak ada, berkenan semua Pak. Saya yang minta maaf karena saya yang banyak bicara, pasti banyak salah saya. Kalau Bapak kan hanya mendengarkan saja dan diskusi. Terima kasih Pak Soleh. Kemudian Pak Sopyan. Pak Risman belakangan aja ya ketua. Terima kasih, selamat sore. Pak saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan kita 3 hari ini. Terlalu banyak ilmu yang Bapak berikan pada saya. Semoga bisa dapat bermanfaat untuk organisasi dan khususnya untuk masyarakat Sulawesi Tengah atau dimanapun di Indonesia ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin Pak Denny. Tetap kita silaturahmi, kalau perlu Pak Denny tiap hari mengingatkan kita. Siap. Nanti saya setting pesan berkala. Saya setting pesan berkala. Saya dulu ikut tim 4, ikut PKA, tim 3, dulu tim ya. Nah, sekarang PKN, ya termasuk pada saat kuliah. Ya cuma Pak Denny, sebelum mulai itu kita selalu diingatkan. Dan itu spesial buat saya. Terima kasih. Hatur nuhun Pak. Siap, hatur nuhun. Sehat. Oke. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih atas kebersamaannya selama 3 hari ini ya. Mohon maaf saya pasti salah ucap. Saya selalu bilang ngegas karena kita hanya di lingkungan akademisi ya kan, tidak di luar. Kalau saya zoom itu akan lebih saya filter lagi ngomongnya gitu Pak ya. Kalau saya zoom publik saya ngomongnya agak difilter lagi ya, karena ini akademisi ya. Saya yakin hanya untuk kita sendiri, untuk perbaikan diri saya juga dan perbaikan instansi, kelompok dan semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan atas kesalahan saya dan mohon maaf kalau keganggu dengan WA saya. Dan mudah-mudahan tetap silaturahmi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan pengalamannya. Saya jadi nambah saudara juga. Terima kasih juga untuk Kementerian Hukum ya, dan terima kasih panitia Mas Rian, Pak Teguh dan semuanya sudah
berkomunikasi dengan baik dan alhamdulillah lancar kegiatan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ahmad Denny atas sharing ilmunya ya selama 3 hari. Mari kita berikan aplaus pada Bapak Dr. Ahmad Denny ya. Terima kasih banyak Bapak. Baik, karena ini sudah 16.55 ya, kita langsung siapkan saja ya. Pak Arisman tapi tidak ada ya. Mungkin yang lain Pak Beni, mungkin Pak Beni dibantu Pak disiapkan. Silakan Bro. Baik, terima kasih. Siap, gerak. Duduk siap sebelum pemulaian berakhir. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Lapor. Mengampu bahwa pembelajaran agenda ketiga setelah selesai dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih atas kebersamaannya 3 hari ini. Sukses untuk membuat propernya. Jangan ditunda-tunda. Yang penting eksekusi. Kalau salah revisi. Jangan ngejar kesempurnaan. Yang penting progres. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak. Sukses ya. Sehat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa tatap muka langsung ya. Aduh, siap. Makasih Mas Rian. Terima kasih banyak Bapak. Yo. Ya.